tantangan. Kasih bagi saya sederhana. Yesus sudah beri contoh. Karena kasih Tuhan kita diselamatkan. Adam dan Hawa diciptakan dalam keadaan sempurna di Taman Firdaus. Tapi dasar manusia tidak pernah puas. Sudah enak pun ingin lebih lagi. Dan apa yang lebih? Kuasa kegelapan mempengaruhi Adam dan Hawa. Adam, kenapa Tuhan tidak memperbolehkan makan buah itu? Karena kalau kamu makan buah itu, kamu lebih dari Tuhan. Makan buah itu kan mudah, ya kan? Siapa sih tidak mau harap martabatnya diangkat tinggi lebih dari Tuhan? Akhirnya dalam bahasa kitab suci, Adam dan Hawa makan buah terlarang, dan akibatnya dia diusir dari Taman Firdaus, sehingga sejak itu hanya ada kegelapan dalam masa depan umat manusia. Nah, kenapa Adam dan Hawa diusir dari Taman Firdaus? Bayangkan, dia menyangkal sang penciptanya sendiri, dia ingin lebih dari sang penciptanya. Ini hampir sama kisah maling kundang, ya. Dia sangat sukses merantau, pulang ke kampung dengan kapal khusus, melihat ibunya menunggu di pantai, sudah tua renta, jadi nenek. Orang bilang, maling kundang, itu ibumu. Disangka maling kundang, itu bukan ibu saya. Apa yang terjadi? Maling kundang dikutuk. Sama seperti Adam dan Hawa diusir dari Taman Firdaus. Tuhan Maha Baik. Dia bagaimana ciptaan saya ini kok nggak selamat? Tanpa inisiatif, dan tidak mampu manusia untuk ambil inisiatif untuk selamat kalau Tuhan tidak campur tangan. Karena kasihnya kepada manusia, Tuhan ingin menyelamatkan umat manusia. Caranya adalah menghampakan diri serupa dengan hampa, menjadi rendah sama dengan manusia. Dan yang kedua, mengorbankan seluruh hidupnya untuk menyelamatkan umat manusia. Tanda kasih yang sebenarnya sederhana, mau merendahkan diri dan mau berkorban bagi sesama. Coba dalam keluarga itu, kalau saling ngotot, ya ujung-ujung bisa cerai, ya enggak? Keluarga yang baik pasti banyak perbedaan, tapi harus ada yang mau mengalah. Kalau ngotot-ngotot semua, dan pasti ada yang mau berkorban. Saya sangka dua kata kunci ini sangat penting dimiliki oleh kita orang Katolik. Saya kenapa tahan? Semalam 3:30 baru tidur, kalah bupati oleh saya. Tapi bagi bangun sehat, segar kan. Tapi yang mengalahkan saya, kekuatan saya adalah saya ini datang untuk menghibur orang. Nggak terasa capek, nggak terasa. Tapi kalau kita datang ke sini dengan maksud lain, cari pacar misalnya kan, nggak ada pula dapat, kan kecewa. Malam terasa panjang, tapi kalau kita mencintai orang di sini, malam terasa singkat karena ingin kebersamaan. Jadi kalau tadi Tuhan mengatakan, kalau mencintaiku, kalau kamu sebagai muridku mencintaiku sama seperti aku mencintai Papaku, kalian pun harus saling mencintai. Dan kalau kita mencintai Tuhan, mencintai sesama, Tuhan pun akan mencintai kita. Memang cinta ini macam-macam. Seorang muda-mudi kalau masih pacaran, apapun dilakukan supaya dapat. Tidak pernah ke gereja pun ke gereja kalau pastornya orang Katolik, enggak, supaya dapat pacarnya. Ini agak-agak jujur menurut saya. Nanti udah nikah, enggak ke gereja lagi karena udah dapat. Nah, jadi itu kadang-kadang cinta itu bisa kita buat, bisa kita tubuh. Tapi bagi saya, bagaimana kita mencintai sesama? Ikut pola Yesus. Yesus mencintai manusia dengan merendahkan diri dan menyerahkan nyawanya. Kita tidak perlu menyerahkan nyawa untuk mencintai istri kita. Tapi kalau seorang pegawai itu jujur dengan gaji aja sudah bagus, ya kan? Nggak usah menyerahkan diri. Ya. Tapi kadang-kadang saya sih dengar, kadang-kadang nggak jujur, ya enggak. Tahu-tahu uang belanja nggak cukup. Jadi itu Bapak Ibu, mari kita usahakan, karena hal yang membuat kita jauh dari Tuhan adalah karena kita tidak mampu merendahkan diri.
kita menjadi orang sombong. Banyak alasan untuk kita menjadi sombong. Saya ini uskup, nah, pimpinan tertinggi Kalimantan Barat. Kalau aku mau sombong banyak alasan, ya kan? Godaan itu ada karena aku punya pangkat jabatan. Lihat aja di kampung, ya kan? Waktu dia miskin, gotong royong ramai gitu. Tapi mulai kaya sedikit, punya motor sedikit, aku tidak sempat. Mau jadi apa namanya, kades biasa. Tapi kalau udah jadi camat kan punya kuasa, apalagi jadi bupati, apalagi anggota DPR RI. Ada alasan untuk kita sombong. Dan ini godaan yang paling besar. Bukan hanya jabatan, cantik pun bisa buat orang sombong. Banyak badik di ujung pandang, jalan-jalan ke Pulau Singkep, lihat timah di mana-mana. Cari cewek, jangan yang cakep banyak maunya. Nah, jadi cantik, ganteng bisa buat orang sombong. Pintar pun bisa buat orang sombong. Juara bisa buat orang sombong. Memang dalam hidup kita ini kita harus sempurna sebaik mungkin. Kalau sekolah harus jadi juara kelas. Kalau lari harus menjadi pemenang. Cantik itu kita syukuri. Tetapi cara kita memperoleh itu dan ketika mendapat itu, jangan melecehkan orang yang mungkin kurang cantik, kurang pintar, tidak punya jabatan dan sebagainya. Kuncinya sangat sederhana Bapak Ibu. Godaan manusia paling besar adalah ingin menguasai orang lain, ingin lebih dari orang lain. Dosa Adam dan Hawa terulang setiap hari. Itulah tadi. Nah, sebelum dia kaya, mungkin Tuhan katanya, ya kan, bantu aku. Setelah ada sukses, bukan karena Tuhan, karena aku. Saya kadang-kadang aneh juga nih, kalau dekat ujian banyak intensi misa, ya, minta lulus ujian, ya kan? Tapi setelah lulus, tidak ada lagi kembali bersyukur kepada Tuhan. Coba di gereja itu seimbang antara minta doa supaya lulus dan kembali ucap terima kasih, duitnya tambah lagi. Tapi itulah kita. Baik Bapak Ibu, ini satu hal yang saya katakan, kita coba dalam hidup, dan saya juga harapkan para pastor punya sikap mau merendahkan diri dan berkorban untuk orang lain. Merendahkan diri artinya adalah menghilangkan hak saya demi kebaikan orang lain. Nah, ini kita gawe ramai-ramai. Aku tadi pagi bangun antre-antre nih, WC-nya hanya satu. Nah, untung aku ndak sakit perut ya. Kadang-kadang mungkin ya udah, saya tuan rumah tuh bagus. Aku masuk ke kamar mandi itu diketuk-ketuk, coba bapak uskup mau mandi. Nah, kasihan, padahal dia sedang apalah gitu. Nah, tapi kalau kita ndak rendah hati kan, kadang-kadang kita ndak mau menerima kenyataan itu. Jadi kerendahan hati dan mau berkorban salah satu kunci dalam hidup kita. Siapapun kita, petanikah, pedagangkah, gurukah, pejabatkah, kalau dua kata kunci ini kita gunakan, saya sangka banyak hal yang dalam hidup kita membawa kesesaran, akhirnya membawakan keberhasilan. Karena Tuhan mencintai kita melalui merendahkan diri dan berkorban. Kalau setiap orang, setiap Bapak Ibu dalam keluarga menghayati, saya sangka banyak masalah-masalah yang kita hadapi di dunia ini akan bisa terselesai. Mari kita saling mendoakan. Sikap ingin sombong, sikap tidak mau berkorban, sikap tidak mau memperhatikan orang lain ada pada saya sebut. Tetapi untuk merendahkan diri, saya akui tidak mudah, apalagi kita punya keunggulan. Saya kadang-kadang heran, kenapa orang iri hati? Karena melihat orang lain itu saingannya. Nah, kadang-kadang, terutama dulu lah, waktu saya masih muda itu, cewek itu sukanya berpasangan dengan temannya yang kurang cantik dibandingkan dia. Nah, tadi kalau lebih cantik nanti mudah-mudahan ngelirik temannya bukan dia. Kan ada semangat itu, ada persaingan. Seharusnya syukurlah kalau teman aku lebih cantik dari aku, syukurlah kalau teman aku itu pintar, syukurlah kalau teman aku itu pejabat, ya kan? Pegawai negeri golongannya sama, satu kepala dinas, satu tidak. Yang tidak itu masa akan dia kepala dinas? Aku juga punya hak dari kepala dinas. Kalau dia rendah hati, dia akan kata syukurlah dia kepala dinas.
walaupun aku punya hak, tapi mungkin dia lebih membutuhkan. Kalau kita punya sikap seperti itu kan sejuk kita dalam hidup kita, benar enggak Ibu? Tapi kalau kita kan, wah bupati nggak adil, ini nggak adil, saya punya hak. Nah itu ada kesombongan dalam hidup kita. Tapi kalau kita merendahkan hati, saya sangka kita bisa menerima siapapun. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, mari ini kita renungkan, mari kita doakan agar kedua imam muda ini juga dalam pelayanannya mau rendah hati dan berkorban. Yang saya takut sebenarnya kayak ini, karena sebelum dia jadi pastor sudah S1 ekonomi, 4 tahun di Filipina, pasti tahu bahasa Inggris kan? Ada alasan untuk sombong, tapi kenyataan sampai sekarang masih baik. Kalau Donat ini terbalik, merasa diri pendek, merasa nggak pantas gitu. Sama, kamu pendek pun harga martabat sama dengan kami yang tinggi ya. Tapi dia sudah bisa mengatasi itu. Jadi walaupun bandel ke pendek, kadang-kadang direcehkan orang, tapi orang melihat hati. Direcehkan ya kita terima, karena dia, saya pun kalau dulu lahir ingin aku lahir sebagai orang Amerika ya, tapi lahir sebagai orang Dayak, orang kampung, ya udah kita terima, karena bukan maksud kita pendek, tua, panjang, gemuk dan sebagainya, semua dari Tuhan. Amin. Aku takut tambah panjang ngomong. Baik, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ini yang bisa sampaikan untuk renungan kita. Kita doakan dua orang imam kita ini dalam melaksanakan tugas mau rendah hati dan berani berkorban bagi sesama.